Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar bahasa Indonesia di materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Gimana liburannya? Kalian kan abis liburan UTS. Gimana liburannya? Ada yang pergi ke kampung halaman atau ada acara lain? Seru banget ya pasti. Oke, yang pertama Fatima Azahra. Ya, hadir. Nopira Aulia. Oh, Nopira izin hari ini? Oh ya. Ila Utami? Ada Ila Utami? Hadir. Danu Ibrahim? Danu, tolong masukkan bajunya. Kalau dalam pembelajaran, apapun mata pelajaran, tolong pakaiannya yang rapi karena hormati guru kalian. Guru kalian di depan di sini pakaiannya rapi. Kalian juga di bangku harus berpakaian rapi ya. Seragamnya dirapihkan, dimasukkan, jangan dikoren kayak gitu. Ya Danu, ini buat teman-teman yang lain juga ya. Zahra Ramadini, Zahwa Rahmadini, Zahra ini kembar ya? Oh ya. Fariza Aulia. Baik. Nah, Ibu akan membahas mengenai perangkat upacara. Di hari Jumat ini kita akan mempersiapkan upacara yang baik dan benar apa saja Ibu akan jelaskan untuk hari Senin nanti. Tentunya kalian udah sering ya upacara setiap hari Senin. Yang upacara cuma main-main doang, ayo dirubah ya perilakunya, diperhatikan temannya yang lagi bertugas agar kalian nanti jika mendapat giliran kalian juga bisa untuk memberi contoh yang baik untuk anak-anak kelas lain. Materi yang akan Ibu bahas hari ini yaitu mengenai perangkat upacara. Di sini ada yang tahu nggak teks perangkat upacara itu apa aja? Biasanya dibacain sama teman-temannya di depan lapangan, ada apa aja? Iya Zahra? Ya benar, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada teks Pancasila dan ada teks doa. Pada kegiatan upacara bendera ada beberapa teks yang harus dibaca, yaitu 3 teks tadi ya kan. Pembukaan Undang-Undang Dasar, teks Pancasila dan teks doa. Kita catat dulu, ayo yang lain juga pada catat ya. Yang pertama ada yang kedua ada teks Pancasila. Ini biasanya teman-teman kalian membaca teks Pancasila ya. Terus yang ketiga ada doa. Teks doa ini selain itu juga ada teks janji siswa. Kalau dulu di sekolah Ibu ada teks janji siswa, cuman mungkin itu udah tidak ada sekarang ya, karena beda-beda sekolah. Tapi yang ketiga teks ini itu yang paling utama. Nah, membaca ketiga perangkat teks tersebut dalam upacara harus dilakukan dengan gaya terkesan tegas, resmi, jelas, dan hikmat ya. Harus apa? Harus tegas, harus jelas, harus resmi, dan hikmat. Karena apa? Kalau kalian membaca teks upacara di depan teman-teman dan guru-guru sekalian, kalau kalian tidak tegas, kalian letoy, yang lain juga yang mengikuti upacara juga tidak ada semangatnya. Jadi kenapa kalian harus tegas, harus semangat, harus intonasinya jelas, karena jajaran teman-teman kalian beserta guru-guru kalian juga dapat terdengar apa yang kalian ucapkan. Harus resmi, tidak boleh ketawa-ketawa, bercanda itu bukan tempatnya untuk bercanda, dan harus hikmat ya. Selain itu, membaca ketiga perangkat upacara ini memerlukan
artikulasi yang jelas, intonasi, dan lafal yang jelas. Apalagi harus memerlukan artikulasi. Ada yang tahu arti artikulasi atau apa? Intonasi dan lafal. Ada yang tahu ini artinya apa? Iya, Fatimah. Apa arti artikulasi? Pengucapan, ya benar. Artikulasi ini adalah pengucapan lambang bunyi. Contohnya apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ini harus jelas. Yang kedua, intonasi. Apa yang disebut intonasi itu apa? Ada yang tahu? Intonasi kayak tinggi rendahnya, ya kan? Intonasi itu tinggi rendah atau nada tinggi rendahnya pelafalan dalam kalimat saat kita berbicara. Kayak ibu tadi, ibu berbicara ada nada tinggi, ada rendah. Nah, itu namanya intonasi. Tinggi, ini dicatat ya anak-anak ya, nanti ulangan keluar nggak tahu. Rendahnya nada saat bicara. Selanjutnya lafal. Ada yang tahu lafal? Lafal ini hampir-hampir mirip sama artikulasi, cuman beda. Lafal itu merupakan pengucapan bunyi bahasa. Contohnya ya. Sebentar, pengucapan bunyi bahasa. Contohnya apa? Contohnya lafal yang benar apa? Pembukaan nih. Pembukaan. Bacanya kita gimana? Pembukaan, bukan pembukaan. Beda ya, lafalnya beda ya. Pembukaan itu yang salah. Yang benar adalah pembukaan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Udah dicatat semua, Danu? Ayo jangan bercanda-bercanda aja, dicatat ya. Nanti ibu tanya nggak tahu. Dah? Mau ibu hapus nih soalnya nih. Ada yang nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan maju aja nih ke sini. Enggak lah, di situ ya, maju. Jangan mengganggu teman yang sedang menulis juga, takutnya nggak kelihatan juga. Udah? Ini ibu hapus ya, benar ya. Nyesel ya. Ini ibu hapus. Nanti ujian keluar ini. Bagus. Lanjut ya ke materi berikutnya. Masih tentang perangkat upacara. Selain itu, kalian pasti tahu dong, familiar dengan kata ambigu. Ada yang tahu ambigu itu apa? Kayak misalnya, ih jangan gitu, ambigu. Pernah dengar? Biasanya anak-anak muda sering nih kayak, ih ambigu lu, ya kan? Pernah dengar gak? Ya, siapa? Ila, tahu gak? Jangan bercanda aja sama Zahra. Ayo, perhatiin ibu, nanti ditanya nggak tahu kan? Baru ibu negor Danu. Ya, lanjut. Ambigu itu adalah bacaan yang tidak benar dengan makna ambigu. Misalnya dengan makna ambigu, pembacaan yang tidak benar akan menimbulkan makna yang berbeda. Kayak tadi contohnya pelafalan misalnya ya, apel dengan apel. Apel itu artinya apa? Apel itu seperti upacara ya, itu apel. Kalau apel itu apa? Apel itu buah. Nah, kalau pelafalannya tidak tepat, itu akan menimbulkan ambigu atau makna yang berbeda. Kita niatnya menyebutkan buah, malah maknanya lain. Itu namanya ambigu. Nah, dalam membaca perangkat upacara, teks perangkat upacara ini harus dengan jelas, tegas, resmi, dan tidak boleh ada lafal yang ambigu.
Karena apa? Nanti pada saat kalian membaca teks perangkat upacara di depan semua rekan-rekan kalian, di depan guru-guru kalian, kalau pelafalannya beda akan menimbulkan ambigu. Orang akan memikirkan makna yang lain. Itu. Dan lanjut, ketiga teks tersebut yang sudah kita sebutkan tadi, ada teks Pancasila, ada teks doa, dan ada pembukaan Undang-Undang Dasar, juga memiliki gaya membaca yang berbeda. Kalian tahu nggak? Mereka ini punya gaya bacanya masing-masing. Ya, yang pertama, gaya baca undang-undang gimana? Harus apa? Harus tegas. Harus tegas. Harus apa? Ya, lantang. Harus lantang. Misalnya, kalau kalian membaca teks undang-undang dasar negara Republik Indonesia, itu nggak tegas, orang jadi nggak semangat ikut upacaranya. Kalian harus undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, itu baru kalian tegas, kalian lantang suaranya, keluarin semua suara kalian, jangan malu-malu. Nanti yang di depan kedengeran, yang di belakang gak kedengeran. Lanjut, kalau teks Pancasila gimana bacanya? Teks Pancasila sama. Ini sama seperti yang undang-undang ya. Harus tegas. Cuman memang nggak setegas pembacaan undang-undang, tapi tetap harus tegas ya. Dan lantang. Lantang ini harus ya, karena agar didengar sama semua yang mengikuti upacara. Selanjutnya teks doa. Kalau teks doa ini agak berbeda karena apa? Harus apa kalau kita berdoa? Harus ya, Fatimah, apa? Hikmat. Tegas sama keras itu beda ya. Kalau keras itu kalian berteriak, tapi kalau tegas tata kata bahasa kalian itu tegas, itu pasti. Nah, kalau dalam membaca teks doa ini boleh tegas, kalian boleh tegas, tapi tetap harus hikmat. Makanya poin pertamanya tegas, harus diutamakan tegas. Poin utamanya hikmat, harus dihikmatin dulu baru boleh tegas, tapi tidak setegas dua yang tadi udah disebutkan. Ya, kenapa membaca doa harus hikmat? Karena itu hubungan antara kita dengan yang di atas. Jadi harus benar-benar hikmat. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ibu yang bertanya, Danu jangan cengengesan aja, nanti nggak bisa ulangan. Ya, Fatimah, ada apa? Ingin bertanya, boleh? Oke, bagus ini pertanyaannya ya. Ibu ulangi ya pertanyaannya. Ada nggak Bu tadi ya cara-cara agar kita lebih percaya diri dalam upacara, dalam membaca teks perangkat upacara ya? Ada banget. Nih, Ibu kasih tips ya bagaimana ya agar dapat membaca perangkat upacara dengan baik dan benar. Nah, ini Ibu hapus ya. Nih, kiat-kiatnya apa aja supaya nanti pada hari Senin kalian upacara. Kebetulan kelas ini upacara ya hari Senin ya, jadi petugas upacara ya. Iya. Nih, makanya Ibu kasih tipsnya. Tips yang pertama apa? Harus apa? Yang pertama, yang terpenting, ini yang paling penting, latihan. Karena dalam membaca teks perangkat upacara ini kalian tidak perlu menghafal semuanya. Ibu nggak bilang tidak perlu menghafal sama sekali ya. Kalian harus menghafal karena tidak boleh terpaku dengan bacaan saja. Kalian perlu menghafal tapi tidak dengan keseluruhan ya, agar kalian tuh tidak monoton, mata kalian tertuju sama teks aja padahal banyak peserta upacara yang lain. Nah, yang pertama apa? Diperlukan latihan. Paling penting latihan. Karena apa?
melakukan apapun tanpa latihan pasti kita akan merasa jauh lebih gugup. Bahkan yang sudah latihan aja pasti akan ngerasa gugup kan. Bagaimana dengan yang tidak latihan? Pasti akan jauh lebih gugup dan tidak menguasai lapangan atau tidak menguasai materi. Makanya setiap yang ada yang ingin upacara pasti Sabtu atau Jumat setelah pulang sekolah ada yang latihan untuk hari Seninnya. Latihannya bagaimana? Bisa latihan di depan cermin. Anggap cermin itu sebagai penonton. Kalian baca teks di depan cermin. Teksnya kan gak boleh dibawa pulang, Bu. Sekarang udah canggih ya, udah ada internet, HP udah bagus, ada komputer, ada warnet. Kalian bisa cari di situ tugas kalian apa, misalnya membaca pembukaan undang-undang atau membaca doa. Kalian print atau kalian foto, atau mendingan di print aja jadi ada buktinya, terus kalian bisa langsung baca di depan kaca agar kalian tuh nggak gugup. Dan itu dilakukan nggak sekali tapi lebih sering lebih baik ya, karena seseorang itu bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian nggak terbiasa membaca teks, nanti akan mengacaukan semuanya. Bisa jadi intonasi kalian, pelafalan kalian jadi kagok atau tidak jelas dan lain-lain. Nah, latihan di depan cermin. Lalu yang kedua, bersikap tenang dan fokus. Fokus ini juga perlu latihan. Kalian pasti kalau misalnya nggak terbiasa dengan fokus ini, mata kalian di teks tapi pikiran kalian kemana-mana, mau baca undang-undang malah mikir nanti istirahat jajan apa ya, bakso Pak Kumis enak kali ya. Kan nggak gitu, nanti kalian malah baru paragraf 1 belum selesai udah lanjut paragraf 2, nanti upacaranya jadi tidak hikmat. Ini kenapa harus tenang dan fokus. Kalau tidak tenang, kalau kalian panik, kalian kan kayak gitu, nah gemeteran kan pasti. Iya, jadi kan nggak lucu kalian di depan harusnya tegas, berani, malah gemeteran gitu kan. Nah, yang ketiga adalah usahakan setiap kata dilantunkan dengan tegas dan jelas, atau membaca dengan tegas dan jelas. Kalian udah fokus nih, kalian udah tenang nih, udah kalem aja ya kan, tapi membacanya tetap i u e o ya, itu nggak bisa. Jadi kalian juga harus membaca dengan tegas dan jelas. Tegas aja tapi nggak jelas sama aja bohong. Jadi harus tegas dan jelas. Kalau kalian udah tenang dan udah fokus, insya Allah poin ketiga ini akan kalian lakukan dengan sendirinya, akan let it flow gitu kan, kalau kata bahasa anak jaksel gitu, akan mengalir begitu saja. Nah, selanjutnya yang keempat, tips keempat yaitu adalah memperhatikan intonasi kalimat. Jadi selain memperhatikan kalimat atau katanya, kalian juga harus memperhatikan intonasi. Memperhatikan intonasi. Seperti yang ibu bilang tadi, intonasi apa? Tinggi rendahnya nada saat kalian membaca kalimat ya. Kalau nadanya rendah dalam membacakan doa, tapi kalian bacanya dengan tinggi-tinggi, dengan menggebu-gebu, itu kan nggak match, dia nggak cocok ya kan. Kalau kalian membaca teks undang-undang dasar, itu kan nadanya kalem dulu, lama-lama naik, nanti udah di pertengahan naik, nanti ada turunnya lagi. Nah itu kalau naik terus atau turun terus, orang pasti dengarnya akan bosan, akan mikir ini kapan sih selesainya, tidak memperhatikan gitu kan. Pasti peserta upacara juga akan bosen gitu. Jadi perlu diperhatikan intonasi. Gimana Bu, saya tahu intonasinya, saya kan nggak tahu ini harus dibaca tinggi, kapan harus dibaca rendah. Justru itu kalian harus latihan. Sudah banyak contohnya di YouTube, di Google udah ada. Kalian tinggal perlu mempraktikkan, kalian tinggal perlu latihan di depan cermin, insya Allah lancar. Oke, semangka. Yang kelima,
Yang kelima, jangan terlalu fokus pada bacaan yang seperti Ibu bilang tadi. Jangan terlalu fokus pada bacaan. Loh Bu, gimana sih tadi Ibu bilang suruh fokus, terus sekarang jangan terlalu fokus. Yang benar yang mana sih Bu? Benar, harus fokus sama bacaan supaya bacaannya nggak salah. Tapi jangan terlalu baku, terlalu kaku gitu. Kayak Undang-Undang Dasar Negara Republik itu jangan salah. Udah bacaan yang ngaco tadi, intonasinya nggak ada, terus mata terlalu gini aja, nggak bisa kayak gitu. Makanya Ibu tadi bilang harus ada yang kalian hafal, karena apa, bisa kalian baca terus lihat lagi ke audiens, baca lihat lagi ke audiens. Jadi mata kalian tuh nggak tertuju pada teks aja, kalian juga harus eye-catching gitu, kayak harus curi-curi pandang sama yang lain. Siapa tahu gebetan kalian ngeliatin kalian di depan kan lumayan kan, bisa gitu. Jangan ini aja kaku aja gitu, jangan. Makanya harus latihan supaya dalam latihan itu kalian juga bisa hafal dengan sendirinya gitu. Dan yang terakhir nih, yang paling sering Ibu temuin, mungkin kalian juga sering nemuin nih di upacara-upacara sebelumnya. Padahal ini fatal banget ya kalau dilakuin ya. Apa? Tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ya. Kenapa? Kalian mikirin apa? Kalian lagi upacara nih, tapi kalian buru-buru. Pancasila 1, ketuhanan yang maha esa, 2, kemanusiaan, itu kan buru-buru, gak bagus, jadi gak hikmat upacaranya ya kan. Makanya kalian jangan tergesa-gesa. Emang mau kemana sih? Mau ketemu gebetan nanti habis upacara? Ya nanti, sabar mas, mbak, ada waktunya. Kalian fokus dulu, selesain tugas kalian dengan baik. Setelah itu upacara selesai, kan bisa lanjut beraktivitas yang lain. Kalian bisa ketemu teman, kalian bisa jajan di kantin, kalian bisa lanjut belajar lagi ya kan. Jangan tergesa-gesa. Balik lagi, karena nanti apa, upacaranya jadi tidak hikmat ya. Aus ya Ibu ya. Udah jam berapa sekarang? Tidak terasa sudah 1 jam Ibu menemani kalian ya. Ini dipelajari semua yang Ibu berikan tadi. Insya Allah minggu depan kita ulangan harian. Memang liburan sudah berlalu ya teman-teman, anak-anakku sekalian, tapi ujian sudah di depan mata lagi saja. Nggak apa-apa ya, kita harus memperbanyak latihan, karena bahasa Indonesia ini kuncinya latihan ya. Menghafal itu memang sulit, tapi akan lebih mudah dengan challenge, yaitu dengan mengisi soal-soal yang Ibu akan berikan nanti. Jangan lupa minggu depan juga Ibu akan memilih 3 orang dari teman kalian yang akan maju untuk membacakan teks undang-undang, teks Pancasila, dan teks doa. Makanya kalian pelajari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau bisa kalian, kalau ada waktu, tolong cari-cari di internet contoh bacaannya seperti apa ya. Baik, sudah cukup ya hari ini? Cukup? Nggak cukup? Ya, kita lanjut besoknya, jangan nambah ya. Waktu Ibu udah habis, Ibu mau mau mengajar lagi di kelas lain. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima. Maaf kalau Ibu ada salah kata atau salah ucapan ya. Terima kasih atas fokus kalian yang udah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik ya. Semoga ilmu ini berkah untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.